Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marianus Aron Bakrin. Saya mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Saat ini saya berada atau duduk di semester 6. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang politik kenegaraan, corona, dan korupsi yang mana berkaitan dengan pengunduran diri dari salah satu staf khusus kepresidenan, yaitu Balfa Devara, yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Jadi seperti diketahui dari pemberitaan berbagai media bahwa Balfa mengundurkan diri dari staf khusus kepresidenan pada tanggal 15 April lalu melalui sebuah surat yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian surat itu disampaikan langsung kepada Presiden pada tanggal 17 April 2020 kemarin. Dan setelah itu Balfa menyampaikan hal yang berkaitan dengan pengunduran dirinya itu melalui surat terbuka dalam unggahan di Instagramnya pada tanggal 21 bulan 4 atau 21 April 2020 kemarin. Di dalam unggahannya melalui surat terbuka di unggahan Instagramnya, dia menuliskan alasan pengunduran dirinya dari staf khusus kepresidenan. Di mana pengunduran dirinya ini menimbulkan berbagai pro dan kontra, serta di dalam situ terjadi polemik dan berbagai tuduhan yang mengenai KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mana diketahui bahwa perusahaan miliknya, yaitu perusahaan Ruang Guru, itu dipilih sebagai mitra kerja program Kartu Prakerja yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi menurut berbagai media berita yang saya baca, ada berbagai elit-elit politik yang merasa bahwa pengunduran dirinya itu tepat karena berkaitan dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini, karena untuk juga menghindari tuduhan-tuduhan atau menepis tuduhan-tuduhan dari berbagai kalangan mengenai adanya KKN di dalam pemilihan perusahaan Ruang Guru sebagai mitra kerja pada Kartu Prakerja yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian menurut berita yang saya baca, di situ Presiden sudah menerima surat dan memahami pengunduran diri dari Balfa tersebut. Di berita tersebut juga dijelaskan atau diterangkan pernyataan dari Balfa bahwa dia mengambil keputusan yang berat ini karena dia tidak ingin polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang sangat bervariasi tentang posisinya sebagai staf khusus kepresidenan menjadi berkepanjangan dalam hal ini, karena perusahaan miliknya, yaitu perusahaan Ruang Guru, menjadi mitra dari program Kartu Prakerja.
Jadi dia mengundurkan diri itu supaya dia menghindari berbagai asumsi yang dapat mengakibatkan terpecahnya fokus atau konsentrasi presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 atau masalah mewabahnya virus corona ini. Jadi Jokowi sudah menerima surat dan memahami apa yang menjadi keputusan dari Balfa tersebut, dan Balfa juga mengatakan dia akan terus mendukung Presiden Jokowi dalam hal memajukan bangsa ini menghadapi semua masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini, terkhusus masalah yang pandemi COVID-19 ini atau virus corona ini. Jadi di dalam video ini berikut saya akan menjelaskan tentang politik kenegaraan, virus corona, dan juga korupsi, yang mana ketiganya ada kaitannya dengan pengunduran diri dari Balfa ini. Jadi berbicara soal politik kenegaraan, di sini menurut saya semua orang pasti berpolitik, semua warga negara pasti berpolitik dalam hal apapun itu, terlepas dari hal-hal kepentingan elit. Jadi, tetapi tidak semua orang berpolitik itu secara praktis. Jadi orang, misalnya jika Balfa ini melakukan sebuah, atau jika Balfa ini sedang berpolitik, dia tidak melakukannya secara praktis, tetapi dia melakukannya, maksudnya di sini dia melakukannya yaitu politik negara, di mana kegiatan politiknya itu tidak dilihat secara nyata atau tidak ditampilkan secara langsung ke hadapan publik. Misalnya kalau politik praktis itu ketika seseorang, misalnya elit politik yang sedang melakukan kampanye atau turun ke rumah-rumah melaksanakan kegiatan politiknya demi mencapai tujuannya tertentu. Tetapi di sini saya melihat bahwa dia berpolitik dengan tujuan untuk bangsa dan negara, dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara ini. Karena dia di sini alasan kenapa dia mundur dari staf khusus kepresidenan, karena dia tidak ingin adanya masalah-masalah yang semakin berkepanjangan berkaitan dengan dirinya yang merupakan seorang staf khusus kepresidenan dan juga perusahaan miliknya yang dipilih oleh presiden bersama 8 perusahaan lainnya atau 7 atau 8 perusahaan lainnya yang menjadi mitra dari program Kartu Prakerja yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian ini yang membuat saya mengatakan bahwa dia melakukan politik negara, tetapi politik yang dia lakukan itu tidak dengan secara praktis. Kemudian berkaitan dengan virus corona, seperti yang kita ketahui, virus ini bagaimana munculnya pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019, kemudian merambat ke seluruh dunia, di mana saat ini sudah banyak sekali warga dunia, masyarakat dunia ini yang terkena dampak dari virus ini, baik yang terkena virusnya positif terkena virusnya ataupun terkena dampak secara ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk berbicara tentang virus corona, ya seperti yang kita ketahui,
virus corona ini juga menimbulkan berbagai polemik di dalamnya, di mana ada berbagai tuduhan-tuduhan antara berbagai negara, di mana negara satu menuduh negara lain sebagai pembawa virus ini atau pembuat virus ini, misalnya Amerika dan Cina, yang mana sedari awal sudah saling menuduh satu sama lain tentang siapa yang menyebabkan adanya virus ini. Cina menuduh Amerika sebagai pembuat virus ini, yang mana dijadikan sebagai senjata biologis untuk menghancurkan Cina yang dibawa oleh tentara Amerika. Kemudian Amerika juga sebaliknya menuduh Cina. Hal ini tentunya berkaitan dengan keadaan atau politik kedua negara yang berkaitan dengan ekonomi, di mana Cina saat ini bisa dikatakan lebih unggul daripada Amerika dalam hal perekonomiannya. Kemudian berkaitan dengan korupsi. Sebelum masuk ke korupsi, sedikit tentang corona tadi. Corona ini sampai saat ini sangat meresahkan seluruh masyarakat bumi, seluruh masyarakat dunia, karena semakin hari semakin menyebar luas, semakin banyak korban-korban yang terjangkit positif ataupun yang meninggal karena virus ini. Kemudian untuk berkaitan dengan korupsi adalah berkaitan dengan korupsi ini merupakan, seperti yang kita ketahui, korupsi ini di mana kita atau orang yang melakukan tindak korupsi itu di mana mereka menggunakan atau memakai uang yang sebenarnya bukan hak mereka. Jadi orang yang melakukan korupsi itu merupakan orang yang mana sebenarnya memiliki kedudukan yang penting. Mereka dipercayai untuk mengelola uang rakyat, tetapi dalam hal menjalankannya mereka malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi mereka, kepentingan diri mereka, ataupun kepentingan kelompok mereka. Yaitu mereka ini sebenarnya ada hal-hal atau ada sesuatu yang mendorong mereka sehingga melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin karena ada elit-elit yang ingin menjebak dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa ketika seseorang melakukan tindak pidana korupsi, pasti ada hal yang melatar belakanginya. Entah alasan ekonomi dan lain sebagainya, itu pasti akan ada hal yang melatar belakanginya. Sekarang berkaitan ketiga, politik kenegaraan, virus corona, dan korupsi ini, saya kaitkan dengan apa yang terjadi dengan Balfa yang mengundurkan diri dari staf khusus kepresidenan. Di sini menurut saya apa yang dilakukan Balfa ini sudah tepat. Mungkin sebagian besar orang mengatakan tepat tetapi terlambat. Memang agak terlambat menurut saya, karena di tengah kondisi negara Indonesia pada saat ini. Jadi sebenarnya yang dilakukannya ini sangat tepat, di mana alasan yang dia berikan bisa masuk akal, bisa diterima, karena dia tidak ingin berbagai polemik yang terus berkepanjang, asumsi-asumsi yang bervariasi tentang dirinya ini, di mana yang dapat mengganggu konsentrasi presiden dan juga mengganggu jalannya sistem pemerintahan. Secara tidak langsung ini pasti akan mengganggu jalannya sistem pemerintahan, di mana asumsi-asumsi itu selalu datang silih berganti, di mana asumsi yang dari berbagai elit politik ataupun asumsi dari masyarakat. Karena bagaimanapun perusahaan miliknya, yaitu perusahaan Ruang Guru, dipilih bersama dengan 7 atau 8 perusahaan lainnya sebagai mitra dari program Kartu Prakerja yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Presiden Jokowi. Jadi menurut berbagai sumber, ketika Ruang Guru
perusahaan tersebut dipilih dan Balfa merupakan CEO dari perusahaan tersebut, di sini muncul asumsi-asumsi mengatakan bahwa ada KKN di dalamnya. Berbagai asumsi mengatakan bahwa dia memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadinya. Jadi saya rasa jika memang benar tidak ada hal sedemikian, tidak ada asumsi, tidak ada atau kenyataannya tidak seperti berbagai asumsi yang diberikan, berbagai tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh baik oleh elit maupun oleh masyarakat biasa, saya rasa apa yang menjadi keputusan dari Balfa ini sangat tepat karena dia ingin agar konsentrasi presiden dan juga jajaran pemerintahan itu terfokus untuk saat ini, terfokus untuk menghadapi virus corona ini, tidak terpecah dan menjadi penghalang dalam hal pemerintah untuk menangani keadaan kita seperti saat ini. Jadi alasan-alasan yang diberikan oleh Balfa sudah menurut saya masuk akal, tetapi berkaitan dengan apakah ada KKN di dalamnya atau tidak, nanti kita tidak bisa menentukan saat ini juga, karena untuk mengetahuinya kita butuh proses, dimana ketika kartu prakerja ini diluncurkan dan sudah dijalankan, pasti di situ akan terlihat apakah memang benar ada KKN di dalam ini ataupun tidak. Jadi dari saya mungkin hanya sekian. Terima kasih. Selamat pagi.